jikalau kau umatku, kata Rasul, ingin selamat dunia akhirat, ikut aku, kata Rasul. Bapak Ibu pingin selamat mboten? Dunya tok apa saakhirate? Saakhirate. Oke. Apa ya Rasul yang harus saya ikuti panjenengan ini? Kalimat pertanyaan di dalam surat tersebut tidak dijelaskan. Tetapi kalau kita mau menengok di dalam tafsirnya akan kita ketemukan. Ibu bapak, sebelum kami masuk di dalam substansi makhluk syahid daripada ayat itu, ada kata kunci yang harus kita ketahui. Apa kata kunci itu? Apabila di dalam hati jenengan ada nur iman atau cahaya iman, yang cahaya iman mengatakan bahwasanya kita manusia diciptakan Allah tidak hanya secara jasmani unsurnya, tetapi juga roha. Apabila di dalam hati jenengan ada iman percaya kalau kita manusia tidak hanya jasmani juga rohani, maka nanti apa yang kusampaikan ayat tersebut akan paham. Satu. Yang kedua, jikalau jenengan ini di dalam hati sudah ada kata iman bahwasanya seluruh makhluk yang ada ini bisanya berjalan, bisanya makan, bisanya minum, bisanya melihat, mendengar, semata-mata karena digerakkan oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita manusia makhluk tidak punya daya upaya apapun. Apapun. Melihatkah, mendengarkah, berbicarakkah, berjalankah, apapun. Wala quwata, dan tidak punya manusia atau makhluk itu kekuatan apapun. Lah, oleh karena jenengan bisa melihat, mendengar, semua semata-mata illa bil, datangnya itu hanya dari Allah. Yes, kalau hati sampean itu sudah ada iman seperti ini, apa yang kusampaikan ayat tersebut, surah Ali Imran ayat berapa tadi? Ayat? Halo Bu? Ayat 31. Aku yakin jenengan paham. Begini, apa ya Rasul yang harus aku tiru, aku teladani panjenengan? Nopo sing kula tiru, nopo sing kula lakoni yang meneladani panjenengan ya Rasul? Perlu dijawab? Nggih? Estu? Pun sampean toto ati sampean. Jikalau manusia itu mengakui bahwasanya diriku manusia itu tidak hanya dari unsur jasmani juga rohani, maka ajaran Rasulullah itu tidak hanya secara syariah tetapi juga secara hakikat. Mohon maaf, Allah mendidik kita, jasmani kita dengan hukum syariat dilewatakan Kanjeng Nabi, supaya kita jasad ini mau tinggalkan apa yang dilarang dan menjalankan apa yang diperintahkan. Itu secara fisik.
seremonial. Oke? Termasuk sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lainnya. Hal-hal yang diperintah ikut dilakoni jasad. Paham nggih? Iki perilaku ibadatul jawareh, ibadah sing bangsa jasmani. Wis. Belum menyentuh ke rohani, belum. Contoh tentang sholat dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala sholawah, jagalah sholat 5 waktu. As-sholawah itu jamak ay al-maktubah, maksudnya sholat yang wajibkan. Berarti ngedekake musola iki mengke tujuane kanggo sholat. Paham nggih? Iku dilakukan jasmani. Tapi ingat surah Al-Baqarah tadi ada terusnya Pak, tidak berhenti ala sholawah, tidak, diteruskan dengan wawu ataf wassolatil wusta. Apa? Sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah. Tanda kalau ruhaniyah sampean iki wis sholat, ketika sholat syariat jasmani iki ati sampean iku hanya kelingan Gusti. Aku tak kok jenengan sik kelingan urusan dunia mboten? Saged diterusake? Saged ya? Oke. Iki ilmu yang kusampaikan adalah ayat Allah. Nanti akan membuahkan satu kefahaman, dan ini tidak akan berguna manakala tidak kita amalkan, tidak kita lakukan. Wassolatil wusta, juga lakonono sholat sing dilakukan oleh ruh. Ini disebut ibadatul qalbiyah, ruhaniyah. Ibadah laku sholat sing dilakukan ruhaniyah. Wis cocok dengan acara pada malam hari ini. Di samping maulid kita meneladani Kanjeng Rasul, tidak hanya secara jasmaniyah tetapi juga secara ruhaniyah. Yang kedua, kita mau membangun musola tujuannya untuk sholat. Tulung lakonono sholat ikingku gak mung jasmani tetapi juga rohani. Bagaimana sholatnya rohani? Bagaimana sholatnya rohani ini nanti bagaimana? Mungkin ayat ini sering kita baca. Surat Al-An'am ayat 79. Ini sholatnya rohani, ya. Surat Al-An'am ayat 79. Dan ini juga dilakukan oleh baginda Rasul, dan juga kisahnya dilakukan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihis. Nabi Ibrahim iku nenek moyangnya Kanjeng Nabi Muhammad. Di situ dikatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini kan sering jenengan waos waktu sholat sebelum membaca Fatihah disebut doa iftitah. Nggih mboten?